Halo sahabat catur, untuk menjadi pecatur gulat tidak cukup hanya menguasai pembukaan saja atau mahir babak tengah, tetapi Anda harus menguasai 3 babak permainan. Anda harus tahu teknik pembukaan, juga Anda bisa permainan tengah, dan yang tak kalah pentingnya Anda juga harus menguasai permainan akhir. Sebab kalau Anda cuma menguasai 2 keahlian, misalkan babak awal dan babak tengah, dan bila Anda ketemu pemain ulet, Anda akan kalah di babak akhir. Tapi kalau Anda cuma menguasai babak akhir saja, maka sebelum babak akhir Anda sudah hancur duluan. Jadi untuk menjadi pecatur yang kuat, Anda harus menguasai ketiga teknik ini. Nah sahabat catur, pada video kali ini saya akan bagikan kepada Anda materi babak akhir. Dan materi hari ini saya beri judul babak akhir kuda lawan gajah. Ini paling sering terjadi dalam permainan akhir. Dan di sini saya sengaja memilihkan posisi-posisi yang bisa meningkatkan kemampuan bermain babak akhir Anda. Sekarang kita mulai posisi yang pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih ada 2. Bisa bidak maju A5 atau kuda C3. Tapi yang penting di sini yang perlu Anda ketahui temanya dulu ya. Sekarang kita akan bahas langkah kuda ke C3. Maka di sini hitam tentu gajah C2 mengancam bidak, dan bidak akan maju. Di sini gajah C3 untuk mengancam skak ke C4. Putih bidak maju A6. Gajah skak, raja lari, gajah pukul bidak. Dan di sini yang perlu Anda ketahui, hanya 1 langkah kunci yang bisa membuat putih menang. Lain daripada itu, maka posisi akan draw. Nah, di sini langkah kunci daripada putih, kuda E4. Coba Anda perhatikan sekarang. Gajah kemanapun jalan. B7, C8, terjebak kuda dengan kuda skak D6, gajah lenyap. Begitu juga dengan gajah B5 sama C4. Kalau gajah ke F1 maka terjebak dengan garpu kuda ke G3 skak gajah. Nah, kalau raja lari juga kuda C5 garpu gajah. Nah, di sini yang akan saya bagikan cuma 1.
bidak maju. Di sini putih bidak maju, dan pilihan hitam juga gajah ada 5, dan semuanya akan kehilangan gajah ya. Maka di sini saya bagikan 1 gajah C8, kuda skak, garpu gajah, raja lari, kuda pukul gajah, kuda G7, raja F3, bidak maju, raja pukul bidak, raja H6 mengancam bidak, raja F3, raja pukul bidak, raja G3, raja F6, raja G4, raja G6, kuda D6, raja H6, kuda E4, raja G6, kuda pukul bidak, dan posisi putih sudah unggul karena bidak H sudah dijamin akan jadi menteri. Sekarang posisi yang kedua. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda C3 mengancam gajah. Gajah C4 melindungi peta A6. Di sini kuda E4. Hitam, gajah A6 mengunci bidak di A5. Nah, sahabat catur, di sini hanya 1 langkah putih yang bisa membuat putih menang. Lain daripada itu akan remis. Sekarang silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Sahabat catur, di sini hanya 1 langkah putih yang bisa membuat menang, yaitu raja D2. Lain daripada langkah raja ini, posisi remis. Nah, sekarang coba Anda perhatikan, kemanapun gajah lari akan kena garpu kuda. Kalau ke F1 tentu garpunya ke G3. Kalau C8 tentu garpunya ke D6. Jadi satu-satunya di sini yang akan saya bagikan raja pukul kuda, bidak maju H6, raja D5, bidak H7, bidak F5, bidak H8 jadi menteri, dan posisi putih sudah dijamin menang. Sekarang posisi yang ketiga. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Ya, di sini langkah terbaik dari putih, kuda C5. Coba Anda perhatikan sekarang, pilihan dari hitam, raja cuma satu ke D6, dan gajah ada dua pilihan yang logis, ke F1 dan C8. Tujuannya tentu untuk menghalangi bidak maju ke A6. Dari sini langkah yang paling logis, gajah F1 melindungi peta A6. Bidak maju, gajah pukul bidak, kuda pukul gajah, kuda F5, kuda C5, bidak G4, kuda pukul bidak, raja E5, bidak H6, bidak G3, bidak A7, bidak G2, bidak H8 jadi menteri, dan putih sudah unggul. Sekarang posisi keempat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah dari putih, bidak C6, hitam, raja E7. Tujuannya jelas, untuk mengejar bidak yang akan promosi ke C8. Di sini kuda F7. Ini kuda sakti ya. Kalau dipukul maka bidak akan jadi. Di sini raja tidak bisa jalan karena bidak akan maju. Tentu dia akan memainkan gajah ke A1. Dan di sini hanya satu langkah putih yang bisa membuat menang. Lain daripada itu, posisi remis. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah putih yang bisa membuat menang hanya satu. Kuda C2. Lain daripada ini, posisi jelas remis. Nah, setelah langkah ini, coba Anda perhatikan. Pilihan langkah gajah cuma 3. D4, F6, dan G7. Setiap langkah gajah, maka jawaban putih bidak maju C7, dan kemudian bisa menggarpu gajah. Kalau di sini raja yang lari, maka kita juga raja lari. Contohnya, bila raja ke E8 atau ke E6,
maka kita raja ke B3. Nah, pada posisi ini kita bahas langkah gajah ke D4, bidak maju, raja E7, dan di sini hanya satu langkah yang bisa membuat putih menang. Lain daripada itu maka putih akan kalah. Coba Anda perhatikan sejenak, kira-kira apa langkah putih yang membuat putih menang? Ya, di sini tentu langkah putih. Kuda D6 untuk menggarpu gajah dan untuk mempromosikan bidak ke C8. Mau tak mau di sini tentu langkah terbaik dari hitam. Raja pukul bidak, putih kuda pukul bidak, skak, dan raja lari, kuda pukul gajah, raja kejar kuda, raja membantu, raja mundur, raja maju, raja mundur, raja maju, raja ke samping, kuda naik, raja ke belakang, pukul bidak, dan posisi ini sudah menjamin putih akan menang karena bidak B-nya jelas bisa promosi jadi menteri. Sekarang posisi yang kelima. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya sahabat catur, coba Anda perhatikan sekarang. Di sini langkah putih sangat banyak. Kuda ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan raja pilihannya cukup banyak sekeliling. Dan juga ada pilihan bidak. Tapi yang menjamin menang cuma satu langkah. Lain daripada itu maka posisi remis. Dan di sini langkah yang menjamin putih menang hanya satu. Kuda F7 mengancam gajah, dan kemanapun gajah lari akan terjebak dengan skak gajah. Nah, di sini tentu gajah akan sembunyi dulu ke A1. Nah, di sini hanya satu langkah putih yang bisa membuat menang. Lain daripada itu maka posisi remis. Saya beri waktu 30 menit untuk Anda menemukan langkah putih mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah yang menjamin putih menang hanya satu. Raja B1 mengancam gajah. Dan sekarang, kemanapun gajah lari, akan terjebak. Misalkan, gajah C3, maka kuda skak, dan hitam wajib pukul bidak karena kalau lari bidak jadi menteri. Raja pukul bidak, dan di sini langkah garpu kuda ke B5, skak mengancam gajah. Raja lari,
kuda pukul gajah, dan ini sudah menjamin bidak promosi ke A8 dan putih sudah unggul. Nah sahabat catur, itu tadi 5 buah posisi main akhir yang sangat layak untuk Anda pelajari. Semakin banyak Anda melihat posisi-posisi seperti ini, maka semakin lihai Anda dalam permainan akhir. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini intermediate move atau langkah perantara. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawab Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.